Di awal cerita, kita kan diperlihatkan pasukan remaja muda. Sebut saja mereka Samsul dan Yuli. Terlihat mereka sedang terlibat perdebatan. Samsul yang seorang pengangguran. Hidupnya dibuat senang karena selalu menang dalam perjunedan. Uangnya lebih banyak dari pekerja kantoran katanya. Walaupun Yuni tak begitu senang mendengarnya. Tapi Samsul bilang gara-gara Junet. Yuni bisa makan enak tiap hari. Nggak usah masak. Go food in aja. Tapi Yuni bilang jangan sampai kecanduan. Karena itu tidak baik. Yang udah-udah hidupnya bakal melarat. Ujung-ujungnya banyak kelilit pinjol. Bukannya malah dengerin nasihat Yuni, Samsul malah bangga dengan dirinya. Dan lanjut Samsul bilang katanya, ada seorang temannya yang akan tinggal sementara di rumah ini. Yang dimana temannya itu teman masa kecil dulu. Lantas Yuni pun langsung menolaknya. Dia nggak mau ada orang asing tinggal bersama mereka. Tapi Samsul bersikap bodoh amat aja. Kalau Samsul udah bilang ayah Jadi ya udah daripada ribut, Yuni memberi Samsul kesempatan lagi. 昔の知り合いがこの家泊まることになったから。この家にそんな急に言われても。まあまあ、俺の昔からの知り合いだから気にすんなって。気にするなって言われて。あなた勝手すぎない？あ？勝手もなんも俺が決めたんだよ。別にいいだろ。文句あっか？ Lalu beberapa jam kemudian, terlihat pria matang sedang berjalan menuju rumah Samsul. Dia adalah Sartono, teman waktu Samsul kecil dulu, yang dimana sepertinya dia akan tinggal lama di rumah Samsul. Sampai dirinya terlihat bawa koper. Entah alasan apa, Sartono ikut tinggal sama Samsul, Mimin juga nggak tahu. Kita lanjut. Dan pada akhirnya, teman yang baru saja dibicarakan oleh Samsul dan Yuni, akhirnya tiba juga. Di sini si Samsul mengenalkan temannya si Sartono ke Yuni. Di sini Samsul bilang, kalau wanita cantik yang mirip bidadari ini adalah istrinya. Hal itu membuat Sartono kagum atas kecantikan Yuni. Sampai-sampai ia heran. Kok bisa Samsul muka kayak ceker seblak? Bisa sampai dapetin Yuni. もともと親父の釣り友達のおじさんでさ、小さい頃よく遊んでもらってたんだよ。どうも。今年入ってから近所で偶然ばったり会ってさ、最近よく飲みに行くんすよね。そうだね。あ、小沢さん、遠慮しないで中入ってって。わかった。お邪魔します。Lalu di sini, keadaan Sartono ternyata terpuruk. IQNG di mana dia udah dipecat dari perusahaannya. Ditambah ekonomi sedang buruk. Pejabat-pejabat pada korup. Cuma mentingin perutnya sendiri. Dan Samsul bilang, makanya ia harus jadi anak presiden. Nggak usah capek-capek nyari kerjaan. Ntar ada bapaknya yang nyariin, tinggal milih. Mau jadi wakil presiden, gubernur atau wali kota. Semua bisa diatur. Di sini Sartono makasih banget sama Samsul. Karema udah mau bantuin dirinya. Nggak lama kok, ntar kalau udah dapat kerjaan dia juga bakal cabut. Dan Yuni masih sebel aja sama kelakuan Samsul. Nggak mau dengerin omongan dirinya, apalagi ngertiin perasaannya. Dan lagi mereka seru-serunya ngobrol. Tiba-tiba Samsul ditelepon Pak RT, yang dimana Pak RT ngajakin mancing di empang Pak Sahroni. Jadi ya udah, Samsul ninggalin Yuni berdua aja sama Sartono di rumah. Kelakuan yang kayak gini nih, yang bikin Yuni suka sebel sama Samsul, terlalu suka hati nggak mau bantuin Yuni. Kalau lagi di rumah, minimal angkatin jemuran kek. Saban hari kalau nggak mancing ya main junit. Main gapla atau main burung. Yuni udah kayak pajangan aja. Boro-boro digabrut oleh Samsul. Tidurnya aja Samsul di mana aja. Kadang-kadang Samsul nggak pulang semalaman. Hal itu membuat Sartono yang mendengar dan melihatnya pun sedikit merasa iba kepada Yuni. Waktu pun terus berlalu. Tanpa disadari, Sartono punya lebih banyak waktu buat Yuni. Di sini Yuni jadi tahu masa lalunya Sartono. Yuni pun merasa iba karena keadaan Sartono dipecat. Nggak ada duit sampai ditinggal mati istrinya. Sartono bilang makasih banget udah nampung dia. Keberadaannya nggak akan menyulitkan Yuni. Sartono mau-mau aja bantuin pekerjaan rumah. Dari angkat galon sampai nyuci kancut Yuni. Makan pun apa aja. Yang penting kenyang. Obrolan mereka membuat Yuni dan Sartono cepat beradaptasi. Di mata Yuni, ternyata Sartono orangnya baik. Ya walaupun mukanya kayak terpal. Tapi orangnya beneran baik.
Sampai akhirnya Yuni mikir, kalau tinggal bertiga di rumah, ternyata nggak selamanya buruk, seperti yang dia duga sebelumnya. それにしてもあいつはすごいな。こんなマンションを建てちゃって。周平君も全然お金困らなくていいね。それに比べて俺はそういえば小沢さんってご結婚はされてないんですか？ああ、していたんですけどね。5年前に病気で亡くなりました。そうだったんですか。仕事一筋で妻の病気に気がつかなくて後悔してるんだ。その悲しさを仕事で紛らわしていたのに仕事まで奪われちゃって困ったもんだ。大変でしたね、小沢さん。ちょっと狭い家ですが、自分の家のようにゆっくり過ごしてください。本当ありがとうございます。あ、小沢さんは何か好きな料理ありますか？いえ、好き嫌いはないですけどね。強いて言えば肉料理が好きです。じゃあ、ロールキャベツとかどうですか？ああ、大好物です。よかった。ちょうど材料もあるから、今日は作っちゃおうかな。本当ですか？はじめは突然のことで驚きましたが、小沢さんと私は徐々に打ち解けていきました。小沢さんは夫とは違い、真面目で優しくて、夫がいない時の話し相手になってくれました。ちょっと懐かしいです。3人での生活もそんなに悪くないかなと思っていたある日。大丈夫大丈夫。 Singkat cerita, di beberapa hari kemudian, Yuni akhirnya mengetahui kalau Samsul suaminya ternyata selingkuh sama janda tukang sayur keliling. Yang dimana Yuni tahu hal itu dari percakapan telepon Samsul. Samsul nggak menyadari kalau di belakangnya sudah ada Yuni yang sedang mendengarkan obrolan mereka. Hati Yuni begitu hancur, pantesan aja dia udah nggak pernah di situ lagi sama Samsul. Kalau keluar rumah ngomongnya mau mancing. Ternyata Samsul keluar hanya untuk mancing janda. 忙しいのね。Singkat waktu sejam kemudian, yang dimana Yuni masih aja mikirin apa yang tadi didengarnya. Mau dirinya nggak percaya, tapi itu terjadi. Sampai-sampai Sartono yang tiba-tiba baru masuk rumah pun tidak disadari oleh Yuni. Entah apa yang akan dilakukan oleh Sartono ketika dirinya melihat Yuni sedang merenung di dapur. Tapi sayangnya, film pun dilanjutkan ke part 2. Ririko-san? Ririko-san? 小沢さん。